Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini penjabat Gubernur Sumsel Dr. Andes Haji A. Fatoni, MSI, GRCE dan pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini penjabat Wali Kota Palembang Dr. Andes Haji Ratu Dewa, MSI menghadiri serta melaksanakan sholat berjamaah, dalam rangka Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah tahun 2024, yang pelaksanaan sholatnya dipusatkan di halaman Masjid Agung Palembang, Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo, Senin tanggal 17 Juni tahun 2020. Turut hadir di dalam kegiatan sholat berjamaah, yakni Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesra Setda Provinsi Sumsel Dr. Andes Haji Edward Chandra, MH, Asisten 2 Bidang Administrasi dan Umum Setda Provinsi Sumsel, Zulkarnain, SE, MSI dan jajaran OPD yang ada di jajaran Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang, dan lainnya. Selain itu juga dihadiri oleh Ketua Pembina Yayasan Masjid Agung Palembang, Kemas Haji A. Halim Ali, Wakil Ketua Dr. Andes Kiai Haji Mal'an Abdullah MHI, Ketua Dewan Pengawas Yayasan Masjid Agung Palembang, RHM Adi Rashidi SE, Sekretaris Dewan Pengawas Yayasan Masjid Agung Palembang, Kemas Faisal Hamid SE, Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Palembang, Insinyur Kiagus Haji Abdul Rozak MSc, Sekretaris Umum Yayasan Masjid Agung Palembang, Kemas Haji Iqbal Hasan Zainal. Dikatakan penjabat Gubernur Sumsel Dr. Andes Haji A. Fatoni, MSI, GRCE. Pada hari ini alhamdulillah seluruh umat Islam di seluruh dunia termasuk di Provinsi Sumsel melaksanakan bersama-sama sholat Idul Adha dan juga sekaligus kita melaksanakan kurban. Ini makna yang sangat besar dalam Idul Adha atau Hari Raya Kurban ini. Mari kita juga laksanakan terus semangat berkurban untuk kebaikan, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, ujarnya. Kami mengucapkan terima kasih dan berkat yang tinggi atas kepercayaan yang telah diberikan ini. Insya Allah akan kami laksanakan penyembelihan dengan baik, bersih, sehat dan halal. Dagingnya akan segera dibagikan kepada orang-orang yang memang kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya qadiyal hajat. Allahumma a'adad ya rabbal alamin. اللهم رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. Hari ini alhamdulillah seluruh umat Islam di seluruh dunia termasuk di Sumatera Selatan melaksanakan bersama-sama sholat Idul Adha dan juga sekaligus kita melaksanakan kurban. Ini makna yang begitu besar dalam Idul Adha dan kurban ini. Mari kita juga laksanakan terus semangat berkurban untuk kebaikan, berjuang untuk kebaikan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Dan kita juga bersyukur di Sumatera Selatan selama ini selalu terjaga iklim
kondusif, daerah yang zero konflik, daerah yang toleran, aman, damai, dan ini merupakan modal bagi Sumatera Selatan untuk terus melakukan pembangunan, melaksanakan aktivitas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Inilah yang kita lakukan bersama untuk bisa memajukan Sumatera Selatan dan juga mensejahterakan masyarakat. Maknanya sangat dalam, makna berkorban, makna keikhlasan, makna amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga bersama-sama dengan kesalian sosial, dengan kesalihan spiritual, dan juga sama-sama pengorbanan di antara kita. Hari ini alhamdulillah kita para pemimpin pejabat daerah baik itu dari provinsi, Pak Gubernur, juga wali kota ya, PJ wali kota bersama keluarga itu bersama OPD Sumsel dan OPD Kota Palembang berkumpul di sini. Kita melaksanakan sholat Idul Adha bersama masyarakat di masjid yang kita cintai ini, Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo. Jadi ini suatu keberkahan insya Allah, dengan momentum juga Pak Gubernur meletakkan merangsang untuk gerakan berkurban serentak itu, ya insya Allah ada pengaruh di masyarakat insya Allah. Kita semua, masyarakat semua supaya bisa mengambil banyak intisari ya, dari pedoman, dari contoh yang disampaikan, dilakukan oleh Nabi Ibrahim bersama Ismail. Nah mudah-mudahan itu semua, kalau kita sudah bisa kuat untuk melakukan pengorbanan terhadap Allah SWT ya, untuk beribadah, berbakti, insya Allah semuanya bisa, ini kurban bisa banyak dan bisa diayomi oleh daging-daging untuk masyarakat kita yang memerlukan itu, insya Allah. Dan ke depan saya berharap seperti itu, jumlah ini bisa bertambah terus insya Allah. Sebetulnya berkorban itu memang sesuatu yang ini ya, dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, bagaimana dia mencintai Allah itu lebih di atas dari yang lain. Walaupun dia susah dapat anak, disuruh sembelih, dia lakukan karena ketaatan kepada Allah SWT. Nah, itu juga harus kita maknai oleh masyarakat kita semua, orang-orang beriman hari ini, untuk bisa bagaimana kita tersiratnya, kita harus bisa melakukan pengorbanan untuk melakukan apapun yang disuruh, yang diperintahkan oleh Allah SWT.